Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Direktur Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, PhD, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PKN STAN, Bapak Budi Waluyo, PhD, yang kami hormati para Kaprodi dan Kepala Unit Satuan di lingkungan PKN STAN, yang kami hormati Ibu Diah Purwanti selaku Kepala dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang kami hormati narasumber Weekly Talk pada pagi hari ini, Bapak Wahyu Utomo, SOS MSI, PLT Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF. Yang kami hormati Bapak Teguh Warsito, dosen D3 PBB Penilai yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu dosen, hadirin sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat dan terbaik. Kepada seluruh hadirin, kami ucapkan selamat datang dalam acara Weekly Talk edisi 32 dengan tema yang sangat hangat dan menarik, yaitu menjaga kesinambungan fiskal di masa pandemi. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara hari ini akan dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh Wakil Direktur Akademik PKN STAN. Selanjutnya kita akan langsung menuju pada paparan materi dan juga diskusi. Kemudian acara akan ditutup dengan agenda foto bersama. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Tasya Pramasela yang insya Allah akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu, agar acara Weekly Talk pada hari ini berlangsung dengan aman dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Evi Mulyani untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wahyu, Pak Budi Waluyo, teman-teman semuanya, saya menyampaikan pengantar begitu untuk diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, semoga kita semua diberikan kesehatan, juga seluruh keluarga dalam kondisi sehat dan baik yang ada dalam ujian kesehatan, semoga segera dipulihkan kembali. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan izin untuk bersilaturahmi secara online, kemudian nanti kita akan belajar bersama menimba ilmu pengetahuan dari Pak Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF gitu. Terima kasih Pak Wahyu, ini kesempatan yang sangat baik. Saya kira kami sangat saya personally dan tentunya juga kami semua gitu sangat berbahagia atas kesempatan baik ini. Luar biasa ini di tengah kesibukan Pak Wahyu gitu ya, pada akhirnya kita punya kesempatan pagi hari ini untuk belajar, nanti melihat bagaimana APBN di dalam konteks atau dalam kondisi pandemi. Pak Budi Waluyo, terima kasih sudah berkenan bergabung, Pak Budi. Kemudian teman-teman P3M Tunjuna dan yang teristimewa teman-teman saya Ibu Bapak dosen, terima kasih sudah sangat konsisten kita belajar bersama. Ini sudah edisi 32 Weekly Talk kita. Jadi Pak Budi mungkin saya sedikit mengintroduksi Pak Wahyu, kami mengintroduksi Weekly Talk. Jadi ini merupakan sesuai namanya begitu, program weekly, ngobrol, diskusi gitu dengan semangat untuk belajar bersama dan kaitannya dengan Tridharma perguruan tinggi gitu. Nanti membuka kesempatan, tentunya harapannya adalah selain belajar topik-topik gitu ya yang timely, yang update terkait dengan pengelolaan keuangan negara seperti APBN pada pagi hari ini, kebijakan APBN, juga harapannya secara lebih luas forum ini bisa membuka kesempatan bersinergi tadi Tridharma dari sisi pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Secara khusus lagi dari sisi research-nya Pak Wahyu gitu, semoga kami bisa lebih dekat lagi bersinergi dengan teman-teman di BKF, khususnya tempat Pak Wahyu PKAPBN begitu. Bagaimana riset bersama, kolaborasi riset yang sudah dilaksanakan di periode lalu begitu ya, bisa kita optimalkan lagi, kita perluas lagi.
mungkin tim teaching untuk dan juga kuliah umum Pak Wahyu bisa kita kolaborasikan juga, termasuk juga bahan ajar, saya kira bahan ajar yang terkait dengan area-area APBN, kebijakan APBN, mungkin juga sesuatu yang bisa kita inisiasi dan kita sinergikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan topik pagi hari ini, begitu yang sudah dinanti-nantikan, saya menanti-nantikan Pak Wahyu nih dari 2 minggu lalu ya, seingat saya yang pertama pekan yang awal itu dari kami gitu ya, karena waktu itu ada Pak Kepala Badan ke kampus, kemudian yang kedua ada agenda lain sehingga hari ini kita laksanakan, alhamdulillah. Saya kira yang relate dengan topik hari ini, kalau kita melihat, saya senantiasa mengajak sebetulnya kepada teman-teman, mari kita ikuti atau baca atau menyempatkan gitu ya untuk visit website atau link. Saya waktu itu sempat juga share ke Pak Ambang di perpustakaan kita gitu. Linknya file APBN kita gitu. APBN kinerja dan fakta ini diterbitkan bulanan gitu ya. Saya kira ini relate juga dengan apa yang mungkin nanti akan di-share oleh Pak Wahyu. APBN kita merupakan, kalau saya melihatnya, referensi yang basic wajib gitu ya bagi kita yang bekerja ditugaskan di Kementerian Keuangan. Atau kalau mungkin untuk teman-teman untuk yang lebih klik atau prefer untuk bukan bacaan gitu, saya kira video press conference APBN bulanan yang disampaikan Bu Menteri didampingi oleh Ibu Bapak Eselon 1 itu merupakan juga referensi yang utama gitu untuk kita. Kemudian kalau lihat APBN kita dan preskon terakhir gitu ya, APBN kita Januari 2022 isinya itu kaleidoskop gitu ya Pak Wahyu ya, kaleidoskop APBN 2021. APBN kita ini meskipun dirilis di DJPPR tepatnya Pak Riko, tapi di dalamnya ini sangat kental gitu, sangat banyak kontribusi dari tempat Pak Wahyu saya kira gitu untuk gambaran kebijakan APBN gitu, tentu tidak sendiri, koordinasi sinergi dengan pusat lain di BKF dan juga mungkin dan tentunya dengan DJA dan unit eselon 1 lain. Seingat saya waktu saya baca APBN kita yang Januari itu gitu ya, statement Bu Menteri meng-highlight gitu ya, ini optimisme dan juga memang gambaran yang nyata bahwa realisasi sementara, waktu itu masih sementara APBN 2021 menunjukkan gitu ya, merefleksikan hasil positif gitu yang outperform dan di atas gitu ya, di atas lebih tinggi dibandingkan target maupun APBN 2020 gitu. Meskipun kita memahami tahun lalu kita dan bahkan sampai sekarang kita masih dalam kondisi yang sulit di masa pandemik yang masih berlangsung, tetapi dalam statement itu Bu Menteri menyampaikan bahwa kita sudah mulai menunjukkan recovery. Saya kira semangat ini, pesan ini yang tentunya juga harus kita diseminasikan. Kita kalau meminjam istilahnya Bu Puspa, Kepala Biro itu glorifikasi gitu ya, bahwa ini semangat optimisme yang kita bawa ke publik gitu ya. Jadi artikulasi kebijakan Kementerian Keuangan gitu pada publik itu serupa gitu ya, sama semangatnya seperti itu. Di dalam APBN kita Januari tersebut juga karena kaleidoskop gitu ya, jadi bisa dapat gambaran dari Januari 2021 ada apa, kemudian ketika ada pemangkasan mekanisme pemajakan pulsa gitu, kemudian di Februari itu ada perpanjangan pemberian insentif pajak pemerintah, waktu itu Menkeu memperpanjang karena terdampak pandemi gitu ya, hingga 30 Juni 2021 sampai dengan yang Desember gitu. Jadi ada kisah-kisahnya gitu ya. Sampai dengan Desember ketika penerimaan pajak sudah mencapai 100,19% gitu dari target yang diamanatkan APBN 2021 gitu. Kemudian juga tentu ada kisah bansos, Banpem, subsidi, dukungan UMKM, ini mungkin juga relate tentunya dengan teman-teman yang Ibu Bapak dosen yang ada di area ini untuk Pengmas dan penelitiannya, kemudian kisah-kisah tentang infrastruktur, kemudian tentu pendidikan, kesehatan, dan semuanya menarik adalah di-adjust dalam backdrop pandemik gitu.
Nah, kemudian menyambung lagi dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu pada kesempatan pagi hari ini, saya kira APBN dalam kondisi pandemi tentu memerlukan kebijakan yang spesifik, challenge-nya tentu luar biasa, tanpa pandemi pun sudah challenging, apalagi dengan backdrop tersebut. Nah, pagi hari ini kita akan mendapatkan sharing, kesempatan yang sangat baik, sharing detail, dan mungkin behind the scene ya Pak Wahyu, gitu, terkait dengan APBN di masa pandemik ini. Saya mengajak teman-teman, mari kita optimalkan, gitu. Silahkan nanti diskusi, pertanyaan-pertanyaan, dan saya kira tadi semoga bisa menjadi kesempatan yang lebih luas ya Pak Wahyu untuk kita bersinergi setelah forum ini bisa di follow up dengan berbagai kolaborasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu sudah berkenan hadir di tengah kesibukan G20 dan lainnya gitu yang luar biasa. Semoga nggak tiba-tiba dipanggil Pak Febrio ya Pak pas lagi sharing ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Dari saya demikian. Saya kembalikan ke Tasya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Weekly Talk kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Wahyu Utomo, di mana nanti akan langsung dipandu oleh Bapak Teguh Warsito selaku moderator. Kepada Bapak Teguh, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Apakah suara saya jelas Mbak Tasya? Jelas, Pak. Terima kasih. Pak Wahyu jangan lupa loh, ini Pak Teguh dari tempat Bu Endang. Iya, tahu, udah kenal. Silakan. Bos saya nih, Bu Evi. Sudah banyak yang kenal, Pak. Silakan, Mas Teguh. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Evi Mulyani, Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang terhormat Bapak Agus Sunarya Sulaiman, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum. Yang terhormat pula Bapak Budi Waluyo, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Kemudian yang saya hormati Ibu Diah Perwanti, Kepala P3M, PKN STAN. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Kaprodi, Kanit, dosen, dan sivitas akademika lainnya di Politeknik Keuangan Negara STAN, serta tidak ketinggalan. Yang saya hormati juga Bapak Wahyu Utomo. Selamat datang Pak Wahyu di PKN STAN, walaupun secara virtual. Selamat datang. Selamat jumpa. Teman-teman Ketemu semua. lagi Pak Wahyu. Baik. Saya senang nih sama Mas Teguh. Ini dulu Baik. di PKN. Anak buahnya Pak Wahyu saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan hingga pada hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam Weekly Talk edisi ke-32 ini. Nah, di edisi ke-32 ini kita akan mengangkat satu tema yang spesial. Kita akan mengangkat kebijakan fiskal dengan fokus ke kesinambungan fiskal. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Evi tadi, bahwa saat kita bicara tentang kesinambungan fiskal, maka kita tidak mau akan terkait dengan pandemi COVID-19. COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, hampir 2 tahun ini, telah membawa atau mengubah wajah perekonomian Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun terkait dengan kebijakan fiskal, terutama terkait dengan APBN. Di pertumbuhan ekonomi kita tahu dampak dari COVID-19 telah menggeser tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang biasanya positif 5% di tahun 2020-2021, resesi hingga sampai pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Walaupun alhamdulillah di tahun 2001 ini sudah mulai menunjukkan perbaikan pertumbuhan, pemulihan, recovery. Dari sisi APBN juga seperti itu, COVID-19 membawa dampak baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dari sisi pendapatan karena memang basis ekonomi kita terdampak, dari sisi belanja karena memang pemerintah perlu kebijakan untuk mengatasi pandemi dan juga untuk pemulihan ekonomi. Akibatnya, tekanan dari dua sisi itu membawa defisit kita terrelaksasi dari standar biasanya defisit maksimal 3% dari PDB di tahun 2020 lebih dari 6%. Di
tahun kemarin juga lebih dari 4% gitu ya, walaupun sudah ada perbaikan. Nah, di Weekly Talk kita kali ini kita akan dibawa oleh Pak Wahyu nih untuk melihat sebenarnya lebih detail bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian, untuk mengatasi dampak COVID-19, namun tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kesinambungan fiskal dari tahun ke tahun, kesinambungan fiskal antar generasi. Nah, mungkin tidak ada orang yang lebih tepat untuk membawa materi ini ya, selain dari Pak Wahyu, karena Pak Wahyu lah yang paling dekat terkait dengan kebijakan APBN ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit profil dari Pak Wahyu nih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin dari teman-teman P3KM ada tayangannya. Oke, mungkin saya perkenalkan aja, Pak Wahyu Utomo ini adalah Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal. Nah, background pendidikan beliau adalah sarjana ilmu sosial dan magister ekonomi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian di pendidikan non formalnya beliau mengikuti banyak seminar, workshop, training yang diselenggarakan oleh lembaga internasional seperti IMF dengan topik utama biasanya terkait dengan green economics, universal healthcare, ada microeconomics, ada fiscal policy dan juga budget framework. Nah, pengalaman pekerjaan beliau sebelum di Badan Kebijakan Fiskal, Pak Wahyu Utomo sempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian pindah ke BKF, mungkin tahun 2007 atau 2008 gitu ya Pak Wahyu, kalau saya tidak salah. Sebelum menjadi Kepala Pusat di PKPBN, sempat menjadi Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan di Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian karena ada reorganisasi di Badan Kebijakan Fiskal, di mana eselon 4 dan eselon 3 dihapuskan, Pak Wahyu menjadi analis kebijakan ahli media di Badan Kebijakan Fiskal. Sebelum di bulan Januari tahun ini diangkat menjadi PLT Kepala Pusat Kebijakan APBN. Mungkin itu profil singkat dari Pak Wahyu. Sekarang kita akan masuk ke agenda utama kita. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Wahyu. Tapi saya akan membacakan dulu peraturan Weekly Talk kali ini. Weekly Talk kali ini diharapkan selesai pukul 11.30 untuk memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak untuk menunaikan sholat Jumat. Kemudian Weekly Talk ini akan dibagi menjadi 2 sesi, ada sesi pemaparan dan ada sesi diskusi nanti. Pemaparan mungkin Pak Wahyu lebih kurang 40 menit sampai dengan pukul 11.00. Nanti kita akan lanjutkan diskusi selama setengah jam. Kemudian Bapak dan Ibu dosen bisa mengajukan pertanyaan via chat terlebih dahulu untuk nanti kita diskusikan di sesi tanya jawab. Atau nanti bisa bertanya langsung di sesi tanya jawab. Tanpa berlama lagi, sekarang kami undang dan kami persilahkan Pak Wahyu Utomo untuk berkenan memulai paparannya. Silakan Pak Wahyu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Evi, Pak Budi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu dosen serta Sivitas Akademika STAN ya yang saya hormati. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pagi ini kami ingin berbagi informasi pada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana sih mengelola fiskal di masa pandemi. Esensinya kita tetap menjaga agar fiskal itu tetap sehat, sustainable, tidak hanya dalam jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang. Itu poinnya. Nah, pada sesi pertama ini kami akan sampaikan paling tidak ada 5 clue ya untuk memahami bagaimana fiskal yang sehat dan efektif. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara tentang kebijakan fiskal, tentu yang disebut kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah ya untuk mempengaruhi perekonomian agar perekonomian dapat tumbuh, stabil, dan terdistribusi secara adil. Sehingga ultimate goal-nya adalah perbaikan kesejahteraan. Jadi tidak hanya muter dalam perekonomian saja, tapi harus
ada trickle down effect yang membuat kesejahteraan rakyat itu meningkat. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kebijakan fiskal itu harus didesain mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, baik tantangan pembangunan, tantangan kesejahteraan, tantangan demografi, tantangan fiskal gitu. Tetapi juga harus mampu menjadi instrumen untuk mendukung agenda pembangunan agar tercapai secara optimal. Itu clue yang kedua. Clue ketiganya, di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dalam mengelola fiskal itu sangat dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, tentu COVID-nya, karena ini krisis diawali dengan krisis kesehatan, tentu sangat tergantung bagaimana kita bisa menangani COVID secara efektif. Semakin efektif, semakin cepat upaya pemulihannya. Itu pertama, dipengaruhi oleh penanganan COVID-nya. Apakah efektif atau tidak. Yang kedua, dipengaruhi oleh berbagai program-program yang didedikasikan untuk mengakselerasi pemulihan. Program PCPEN-nya, ya, penanganan COVID dan pemulihan ekonominya itu apakah bisa berjalan efektif atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sangat juga dipengaruhi bahwa di masa pandemi ini kita tidak hanya fokus untuk recovery, tapi juga menjadi momentum untuk reformasi. Kenapa? Karena di dalam pandemi ini memang adalah sebuah keprihatinan, tapi juga banyak mengajarkan berbagai pembelajaran yang sangat berharga. Nah, itulah yang kita gunakan momentum untuk melakukan reform. Nah, kalau 3 hal ini, penanganan COVID-nya bisa berjalan efektif, recovery-nya bisa diakselerasi, reformnya bisa dijalankan, kita akan punya kemampuan, ya, kemampuan untuk meredam uncertainty. Harus kita sadari bersama bahwa perekonomian kita memang menunjukkan pemulihan. Tapi di samping pemulihan itu juga masih diliputi ketidakpastian, dan itu harus diredam. Kita harus bisa merubah uncertainty menjadi certainty. Itulah ciri-ciri APBN yang sehat. APBN yang sehat itu adalah kredibel. Kredibel itu bisa menetralisir uncertainty menjadi certainty. Itu clue ketiga. Clue keempatnya adalah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam mendukung kebijakan fiskal yang efektif, itu harus ada arah dan strategi. Jadi harus kita rumuskan arahnya mau kemana, strateginya bagaimana. Dan bagaimana strategi menjaga quality control-nya agar strateginya itu bisa dicapai. Arah itu harusnya punya visi. Jadi kalau kita punya visi, kita bisa merumuskan arah. Kita nggak bisa merumuskan arah tanpa visi. Itu seperti berjalan tanpa peta, gitu kan. Yang kedua, tapi untuk mencapai visi, mencapai arah tadi harus punya strategi. Kalau kita bikin strategi tanpa arah, itu tadi berjalan tanpa peta. Tapi kalau kita punya arah, nggak punya strategi, seperti kita bermimpi, gitu kan itu. Nah, bagaimana caranya biar kita punya strategi menuju ada visi tadi? Satu, kita harus paham posisi kita di mana. Nah, untuk paham posisi, kita harus tahu histori, gitu kan itu. Histori selama ini seperti apa? Itulah yang menjadi dasar untuk merumuskan strategi. Tapi strategi itu bisa dicapai kalau ada quality control-nya, kan gitu. Itu clue yang keempat ya. Clue yang kelima ini yang terakhir nih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin kebijakan fiskal itu efektif, harus dimulai membuat APBN sebagai instrumen utama itu harus sehat. Jadi sehat secara struktur, efektif dalam menstimulasi perekonomian. Jadi APBN yang sehat itu akan membuat 3 fungsi pokok tadi, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi itu bisa dimainkan secara optimal sehingga bisa menopang agenda pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu bisa dijaga kalau kita punya fiskal yang sehat. Tapi fiskal yang sehat itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memainkan 3 fungsi pokok tadi. Nah, melalui sustainable development tadi, harapannya kita bisa menghantar terwujudnya kesejahteraan. Itu kira-kira. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja tayangan kita. Kami membagi pada 3 area. Area pertama akan saya sampaikan konsepnya dulu. Jadi ideologinya dalam pengelolaan fiskal itu apa? Filosofinya apa?
Itu pertama. Yang kedua, baru nanti prakteknya dalam masa pandemi apa, sehingga kita bisa sustain. Nah, kami memang ingin menyampaikan hal-hal yang tidak selama ini kita munculkan di berbagai APBN kita, itu tidak pernah muncul. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan instrumen untuk melihat apakah fiskal kita sehat-sehat, benar-benar sehat apa enggak itu. Ya. Jadi ini karena forum terbatas, saya sampaikan nanti Bapak Ibu sekalian. Untuk lihat fiskal kita sehat atau tidak sehat, itu kita lihat dengan berbagai indikator. Tapi cara membacanya adalah satu, kita melihat posisinya seperti apa. Kedua, trennya. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah fundamentalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti setelah kita bicara tentang bagaimana dinamika pengelolaan fiskal di pandemi dan diagnostiknya, ya, posisi kita di mana, nanti baru kita akan sampaikan bagaimana strateginya agar fiskal kita tetap sustain, tidak hanya jangka pendek, menengah, dan panjang. Strateginya apa? Karena fiskal itu, Bapak Ibu sekalian, fiskal itu bukan hanya sebagai instrumen untuk mempengaruhi ekonomi, tapi sebetulnya fiskal itu adalah instrumen untuk menjaga keadilan antar generasi. Ini penting ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin saya yang share atau dari sana ya Pak, Mas Teguh? Share. Dari teman-teman aja P3M. Oh, gitu. Dari teman-teman sini aja Pak Wahyu. Oke, silakan. Mbak Galuh, silakan Mbak Galuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertama, mengenai bagaimana konsep kebijakan fiskal. Ini adalah filosofinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bagaimana kita ingin membuat fiskal itu benar-benar sehat ya, sustainable, efisien, efektif, tapi juga menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan. Lanjut, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan fiskal. Intinya, yang pertama, bahwa fiskal itu harusnya responsif. Responsif itu artinya diselaraskan dengan siklus ekonomi. Jadi kalau kita di saat ekonomi kita resesi, maka kita harus ekspansif. Itu melakukan counter cyclical agar ekonomi itu bisa pulih dan tumbuh bergerak lagi. Sebaliknya, kalau ekonomi booming, maka kebijakan fiskal harus kontraktif. Ini esensinya adalah menjaga agar ada keseimbangan makro equilibrium. Gitu ya. Jadi itu prinsip pertama. Kebijakan fiskal harus merespon sesuai dengan siklus ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal itu harus konsisten. Ya. Jadi terintegrasi antara kebijakan jangka pendek, menengah, panjang itu ada benang merahnya. Jadi kebijakan jangka pendek itu sebagai titik tumpunya. Sebagai kebijakan jangka menengah itu adalah titik hubungnya antara kebijakan pendek dan panjang. Dan kebijakan jangka panjang itu adalah titik tujunya. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita membuat kebijakan jangka pendek tapi justru mendistorsi kebijakan jangka menengah. Dan sebaliknya, jangan sampai kebijakan jangka menengah justru mendistorsi kebijakan jangka pendek atau panjang. Itu intinya policy konsistensi harus dijaga. Kebijakan harus punya benang merah. Kebijakan harus saling menguatkan. Kebijakan harus sinergis. Gitu. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah kebijakan fiskal itu harus komprehensif. Jadi kebijakan fiskal itu jangan hanya mempengaruhi makroekonomi saja, tapi makronya dipengaruhi agar dia bisa tumbuh dan stabil. Tapi di sisi lain juga kebijakan fiskal itu membuat fiskalnya sendiri juga sehat. Nanti akan saya jelaskan apa itu fiskal yang sehat. Sehat lahir dan batin lah, gitu kira-kira ya. Kalau selama ini kan kadang-kadang orang melihat fiskal yang sehat dari defisitnya, utangnya. Sekarang apalagi yang perlu kita lihat biar kita punya diagnostik yang lebih komprehensif, itu ya. Jadi harus mempengaruhi ekonomi, harus membuat fiskalnya itu sehat, dan yang terpenting juga harus membuat neracanya itu menjadi lebih baik ya. Ekuitasnya meningkat, asetnya meningkat, liability-nya juga terkendali. Itu kebijakan fiskal yang komprehensif. Nah, sekarang kebijakan fiskal yang efektif yang seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, bahwa harus dimulai membuat
APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal itu sehat. Kalau sehat, maka 3 fungsi pokoknya itu berfungsi dengan baik, mendukung sustainable development, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, kemudian dari sisi inklusivitas maupun ekologi, sehingga bisa menghantar terwujudnya kesejahteraan. Itulah prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan fiskal. Ini idealnya ya, tapi dalam prakteknya seperti apa? Terkadang idealnya itu belum tentu kita bisa memainkan secara sempurna. Ya, lanjut. Lanjut. Halo. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tadi sebetulnya sudah kami sampaikan bahwa kebijakan fiskal yang efektif itu harus dimulai dengan APBN yang sehat. APBN yang sehat itu yang seperti apa? Ya, sebetulnya desainnya ya itu harus efisien. Efisien itu bukan hemat, bukan soal hemat. Efisiensi itu artinya APBN yang harus diletakkan pada porsinya. Mana-mana yang menjadi beban APBN harus diintervensi melalui fiskal. Tapi mana-mana yang sektor private harusnya peran swasta, harusnya peran BUMN, harusnya peran BLU. Di sini artinya efisiensi alokasi itu artinya berbagi peran terhadap seluruh instrumen atau pendukung perekonomian. Jadi ada peran APBN, ada peran swasta, ada peran BUMN, BLU itu diletakkan dalam secara proporsional. Mereka saling komplement atau suplemen untuk membesarkan perekonomian tanpa saling mereduksi. Itu karena kadang-kadang kita itu lupa yang publik malah diprivatkan, yang privat dipublikkan. Nah, ini nanti dunia terbalik, nggak boleh terjadi. Kalau seperti itu, mungkin saja satu sisi membesar, tapi lainnya mengkerdil. Ini yang kita hindari. Jadi prinsip efisiensi alokasi adalah proporsionalitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi produktif. Artinya dalam mengelola APBN itu harus ada progresnya. Progresnya ke arah yang lebih baik. Produktivitas harus lebih tinggi dari risikonya. Kalau risikonya lebih tinggi dari produktivitas, pasti nggak sustain, itu nggak sehat. Jadi prinsip kedua adalah produktivitas. Yang ketiga adalah kita harus punya kemampuan untuk menetralisir uncertainty tadi. Artinya punya daya tahan. Jadi di dalam APBN yang kredibel, APBN yang pasti. Jadi memang perekonomian itu volatile, perekonomian itu dinamis. Tapi harus ada salah satu cara, gimana caranya untuk menetralisir uncertainty tadi. Makanya di dalam APBN salah satunya misalnya ada dana cadangan, ada buffer ya, ada fleksibilitas, ada bisa memanfaatkan SAL, ada memanfaatkan PLU, ada bisa punya fleksibilitas kita harus menyesuaikan belanja. Itulah esensi dari fleksibilitas, esensi dari buffer untuk meredam uncertainty tadi. Yang keempat adalah kita harus mampu mengendalikan risiko. Risiko APBN itu datangnya dari mana saja, harus di mapping. Ada yang datangnya dari makroekonomi, ada yang datangnya karena kebijakan nggak jalan, artinya bisa saja karena kebijakan nggak jalan, pendapatan nggak tercapai, kebijakan nggak jalan, akhirnya belanja membengkak, kan itu. Ada juga risiko-risiko yang dari BUMN, ada risiko dari dana pensiun dan sebagainya. Nah, itu harus dimitigasi. Esensinya bahwa risiko itu tidak harus dihindari. Yang penting kita harus tahu dari awal risikonya di mana. Karena dengan memahami risiko, kita punya strategi untuk mitigasinya. Itu yang disebut APBN yang sehat. Kemudian refleksinya apa? Ya kalau kita bisa memainkan 4 hal tadi, efisiensi alokasi, produktivitas, ketahanan fiskal, dan pengendalian risiko, maka akan terrefleksi pada pendapatan yang optimal, belanja yang berkualitas, dan financing-nya yang sustainable, yang terkelola dengan baik. Akhirnya dengan APBN yang sehat tadi, diharapkan tadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, stabilisasi bisa dimainkan dengan baik untuk mendukung sustainable development, sehingga bisa menghantar pada kesejahteraan. Ini prinsip-prinsip dalam bagaimana untuk mengelola fiskal yang efektif. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti ini akan saya sampaikan pada Bapak Ibu mengenai berbagai indikator. Yang ini sebetulnya kalau keluar jarang sekali disampaikan. Tapi di internal itu selalu
cermati, karena ini adalah alat diagnostik untuk melihat makro fiskal kita dalam posisi seperti apa. Apakah kita sudah benar-benar sehat, atau sehat tapi ada sisi-sisi yang masih vulnerable, atau bagaimana sustainabilitasnya. Nah, inilah strategi untuk menjaga fiskal itu tetap sehat, sustainable, dan risikonya terkendali. Nah, ini ada 9 indikator yang kita pakai. Tapi kita kelompokkan menjadi 3 klaster. Klaster pertama adalah indikator likuiditas. Likuiditas itu untuk menggambarkan kira-kira ketahanan fiskal dalam jangka pendek itu seperti apa. Kalau 3 indikator ini baik-baik saja, artinya likuiditas kita dalam jangka pendek baik. Yang kedua, vulnerabilitas. Jadi kerentanannya, gitu. Kerentanannya seperti apa? Kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu apakah optimal atau tidak. Nanti akan terrefleksi di misalnya kayak debt service ratio, interest ratio, debt to income gitu. Kalau yang likuiditas tadi current budget balance, kemudian lihat silvanya seperti apa, arus kas falasnya bagaimana. Kemudian indikator ketiga adalah namanya indikator sustainabilitas. Nanti kita akan uji sampai tahun 2021 itu sebetulnya fiskal kita posisinya kayak apa dengan 9 indikator ini. Nah, indikator sustainabilitas itu pakai indikator keseimbangan primer, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar kalau keseimbangan primer, kemudian debt to GDP ratio, dan debt dynamic. Jadi kita lihat nih, 9 ini kita posisinya seperti apa? Apakah sudah hijau semua, atau kuning sebagian, atau merah? Gitu. Nah, itulah warna-warni yang perlu kita cermati, dan kalau memang ada hal-hal yang belum optimal, ya kita dorong menjadi lebih optimal, risikonya termitigasi, sehingga sustainabilitasnya itu bisa dijaga. Yuk lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam mengelola fiskal pasti ada risiko, dan risiko itu selalu datang dari berbagai hal tadi. Bisa dari makroekonomi, bisa datang dari kebijakan yang tidak sepenuhnya berjalan secara optimal, artinya bisa dari sisi pendapatan, bisa sisi belanja, bisa dari sisi utang, bisa dari BUMN, bisa dari bencana, dan sebagainya. Nah, itu harus ada strategi mitigasi. Yang pertama, kita harus punya fleksibilitas. Nih, dalam undang-undang APBN selalu dibuat fleksibilitas itu. Misalnya, kita dapat menyesuaikan belanja kalau dalam kondisi tertentu. Kita bisa memanfaatkan SAL, kita bisa memanfaatkan saldo BLU, kita punya fleksibilitas untuk penarikan pinjaman program yang lebih besar lagi kalau dibutuhkan. Yang ketiga, kita harus punya fiscal buffer. Fiscal buffernya apa? Di dalam APBN itu ada dana cadangan risiko fiskal. Itu dulu Mas Ivan sudah mendalami itu dengan cadangan risiko fiskal. Kemudian ada dana cadangan untuk keperluan mendesak. Dan ada juga SAL yang bisa dipakai memang kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian kita juga punya kerjasama bilateral, multilateral. Dalam hal konteks tertentu bisa kita mobilisasi untuk mengatasi uncertainty. Kemudian di masa pandemi kemarin ada burden sharing ya, kerjasama dengan BI. Itu juga salah satu cara untuk mitigasi risiko, karena kita di saat kekurangan ruang fiskal untuk melakukan kebijakan yang extraordinary, tentu kita harus cari sumber-sumber yang efisien. Di pasar, ketika di pasar di market itu cost of fund-nya mahal, maka kita salah satunya bekerja sama dengan BI biar cost of fund-nya menjadi lebih efisien, sehingga kita hutang tapi terkelola dengan baik karena cost of fund-nya bisa lebih murah. Bisa juga kita dengan menggunakan pendekatan bond stabilization framework, itu dalam konteks untuk menjaga stabilisasi pasar bond, itu dengan aksi korporasi ya, kita bekerja sama dengan BUMN, perbankan dan sebagainya untuk membeli bond dengan harga yang cost-nya lebih murah gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa strategi untuk mitigasi risiko. Lanjut. Karena prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membuat APBN sehat atau fiskalnya sehat, prinsip yang paling basic adalah bagaimana kita mengelola agar produktivitasnya lebih tinggi daripada risikonya. Jadi risiko itu harus kita kendalikan. Ya, risiko harus dikendalikan. Baik risiko jangka pendek, menengah panjang dikendalikan. Kita dorong produktivitasnya. Kalau dua hal itu bisa dilakukan, ya sustain kita. Kalau sustain, artinya kita punya kemampuan untuk mendukung agenda pembangunan dengan baik, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan.
Nah, sekarang ini prakteknya. Prakteknya waktu pandemi seperti apa mengelola fiskal itu dinamikanya. Yuk lanjut. Nah, ini tadi saya sebutkan di depan sebagai penghantar bahwa memang dalam mengelola fiskal di masa pandemi itu Bapak Ibu sekalian sangat dipengaruhi 4 hal ini. Efektivitas penanganan COVID-nya bagaimana? Efektivitas program-program pemulihan ekonominya bagaimana? Efektivitas reformasi strukturnya jalan apa enggak? Kemampuan kita untuk merespon uncertainty-nya bagaimana? Apabila penanganan COVID-nya itu berjalan efektif, itu vaksinasi berjalan dengan baik, mencapai herd immunity, kemudian lonjakan kasusnya bisa dikendalikan, maka recovery sosial ekonominya juga akan berjalan cepat. Kalau recovery-nya berjalan cepat, kita punya kemampuan untuk menjalankan reformasi struktural secara optimal. Dengan 3 hal itu, kita pasti punya kemampuan untuk meredam uncertainty. Jadi, kalau itu bisa terjadi, kita akan terhindar dari opportunity loss. Fondasi ekonominya akan kembali pulih dalam waktu yang lebih cepat dengan biaya yang efisien. Ini harapan kita. Tapi sebaliknya, kalau misalnya penanganan COVID-nya tidak maksimal, recovery-nya nggak berjalan optimal atau terhambat, reformasinya terhambat juga, maka kemampuan kita meredam uncertainty-nya juga kurang optimal. Nah, ini apabila terjadi, akan terjadi opportunity loss ini. Jadi pemulihannya akan butuh waktu lama, butuh biaya yang panjang. Nah, ini berbahaya bagi ketahanan fiskal dan keberlanjutan stabilitas ekonomi kita dalam jangka menengah panjang. Nah, ini kita hindari. Dan alhamdulillah nampaknya kalau kita lihat tanda-tandanya, pemulihan ekonomi maupun efektivitas penanganan COVID relatif cukup bagus ya. Pemulihan ekonomi juga bisa dilihat indikator-indikatornya dari konsumsi, investasi, kinerja ekspor impor juga menunjukkan pemulihan yang ke arah yang lebih baik. Ya. Artinya tren pemulihan itu terjadi dan semakin menguat, walaupun tetap harus dengan kewaspadaan yang tinggi. Karena sekarang ternyata juga varian Omicron juga peningkatannya cukup tajam, walaupun tingkat kematian tidak terlalu tinggi, tapi ini tetap diwaspadai. Jangan sampai penanganan COVID-nya menjadi kurang optimal, tren pemulihan juga terhambat lagi, nanti akan mundur lagi. Ini artinya optimisme tetap ada, tapi kewaspadaan juga harus tetap dijaga. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dinamika dalam pengelolaan fiskal di masa pandemi. Intinya Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 fokus extraordinary. Jadi kita fokus kebijakan yang extraordinary di sini. Jadi prinsipnya adalah penyelamatan manusianya, penyelamatan ekonominya, kan gitu. Kemudian setelah 2021 itu sudah kita mulai bergeser pada recovery dan reform. Jadi tadi di tahun 2020 penyelamatan dan mulai menjaga agar bisa survive dan resiliennya gitu, baik masyarakat miskin rentan maupun dunia usaha, sehingga bisa reopening ya, membuka kembali usahanya. Di tahun 2021 didorong untuk difasilitasi untuk recover dan reform, dan 2022 itu diakselerasi. Nah, 2023 saatnya kita menginjak rem gitu ya. Jadi 2020, 2021, 2022 kita menginjak gas. Tapi harapannya dengan menginjak gas tadi kita bisa menangani COVID dan pemulihan ekonomi menjadi lebih baik di satu sisi. Tapi di sisi lain itu memang membawa konsekuensi risiko fiskal kita meningkat. Makanya 2023 kita harus menginjak rem tadi. Tapi konsolidasi itu harus berkualitas. Jangan sampai konsolidasi yang tahun 2023 nanti itu mematikan tren pemulihan. Jadi itu yang kita jaga adalah kita ingin smoothing transition. Jadi transisi menuju normal tapi dengan menghindari goncangan ekonomi, goncangan sosial, dan goncangan terhadap penanganan kesehatan. Ini prinsip-prinsip dalam bagaimana mengelola fiskal di masa pandemi. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran di tahun 2021 memang tadi disampaikan Bu Evi di depan bahwa kinerja fiskal kita, kinerja APBN kita memang bagus ya, menunjukkan kinerja yang sangat bagus. Pendapatan itu melebihi target, ya kan,
karena dampak pemulihan ekonomi, dampak harga komoditas, dampak dengan berbagai reform-reform yang perpajakan gitu. Itu di tahun 2021 mencapai pendapatan negara 114,9%, melebihi target. Ini pajak mencapai target setelah 12 tahun tidak pernah mencapai target. Ini perlu kita apresiasi. Kemudian di belanja juga biasanya tidak pernah mencapai 100%, itu didorong mencapai 101%. Jadi belanja itu mampu menopang tren pemulihan tetap berlanjut dengan berbagai program-program pemulihan ekonomi, baik yang sifatnya perlinsos, PKH, sembako, kemudian ada bantuan bansos tunai, bantuan subsidi upah, dan lain sebagainya. Ada prakerja dan sebagainya. Itu digulirkan dengan baik sehingga belanja terrealisir optimal, tapi juga mampu menahan tren pemulihan itu tetap berlanjut dan semakin menguat. Dan yang ketiga, risikonya juga semakin terkendali. Ya, risikonya bisa terkendali. Karena apa? Karena satu, itu ada SKB kerjasama dengan BI, di mana kita bisa menerbitkan bond yang langsung bisa dibeli oleh BI dengan kerjasama dengan cost of fund yang lebih sangat murah gitu. Dalam konteks tertentu bisa zero kupon, tapi dalam konteks tertentu hanya bunganya itu seperti BI rate yang 7-day repo itu sekitar 3,74% kalau nggak salah itu ya. Nah, pengelolaan utang menjadi lebih terkendali karena kita bisa tadi mengoptimalkan kerjasama dengan BI, burden sharing, dengan memanfaatkan SAL, sehingga risiko utang menjadi lebih terkendali. Di sisi lain, manajemen cash kita juga lebih baik. Jadi silva itu lebih rendah dari tahun lalu. Artinya lebih ada sinkronisasi antara penerbitan bond dan posisi kas. Jadi kas yang baik adalah yang cukup untuk tadi buffer, tapi juga efisien. Nah, yang terpenting silva tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu pendapatannya kurang optimal. Jadi silva itu lebih terbentuk karena kita menarik menarik pembiayaan utang dan tidak kemampuan kita untuk menyerap dengan optimal. Nah, kalau sekarang silva kita terbentuk karena pendapatan yang lebih optimal. Jadi ini silva yang benar-benar bisa menjadi buffer gitu. Ya, lanjut. Nah, ini gambaran saja Bapak Ibu sekalian, realisasi dari program-program PEN di tahun 2021. Pagunya adalah 744,77 triliun, terrealisir 658,6, artinya 88,4%, ya cukup optimal lah di tengah suasana yang masih belum sepenuhnya pulih, mobilitasnya juga belum sepenuhnya pulih. Program-program PEN ini mampu menyelamatkanlah terutama masyarakat miskin rentan tidak mengalami kemunduran sosial. UMKM bisa tetap bertahan, tidak mengalami pemburukan yang semakin dalam. Jadi kayak misalnya yang cukup tinggi di sini adalah di Perlinsos. Perlinsos 91,5%, kemudian insentif usaha yang cukup besar mencapai 107,7%. Kemudian yang kesehatan 92,3%. Ini gambaran berbagai program pemulihan ekonomi yang bisa dieksekusi di tahun 2021. Lanjut. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai program perlindungan tadi, nampaknya juga punya impact yang positif ya, baik terkait dengan kemiskinan dan kesenjangan. Kita lihat angka kemiskinan kita turun, yang tadinya double digit menjadi 1 digit ya, sehingga single digit ini dari 10,19 di tahun 2020, di tahun 2021 yang rilis BPS September tadi sekitar 9,71, artinya turun. Jadi single digit tentu ini kita syukuri. Yang kedua mengenai kesenjangan. Gini rasio di tahun 2020 0,385,
sekarang agak sedikit bergeser ya, berturun sedikit jadi 0,381. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kondisi makro fiskal kita di tahun 2021. Ya, kalau kita lihat misalnya dari rasio perpajakan. Rasio perpajakan itu di tahun 2020 itu 8,33% terhadap GDP. Kita sekarang sudah mulai naik 9,11%. Itu dari sisi perpajakan, artinya pendapatan sudah lebih baik, lebih optimal menuju normal. Memang belum normal sekali. Kalau normal kita lihat misalnya di tahun 2019 itu sekitar 9,76. Kalau kita lihat rata-rata 5 tahun itu sekitar 10,2% PDB. Jadi kita masih perlu mempush agar tax ratio kita menjadi lebih tinggi lagi. Yang kedua, dari sisi defisit. Defisit juga sudah mengarah ke lebih baik. Di tahun 2020 itu 6,14. Di tahun 2019 kita sekitar 2,18. Memang kalau rata-rata selama 5 tahun defisit itu sekitar 2,2% ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang di tahun 2021 itu lebih baik dari APBN-nya. APBN-nya 5,7 ya, 5,7 sekarang tinggal 4,62% PDB. Nah ini tentu lebih baik, walaupun memang harus didorong menuju normal. Paling tidak 2,2, 2,3 nanti secara jangka menengah kita dorong ke sana. Kemudian primer balance itu memang negatifnya cukup tinggi di tahun 2020 sampai 4,11% ya. Nah sekarang sudah bergerak menuju positif, tapi kita akan dorong sampai benar-benar positif. Kemudian hutang itu rasio hutang memang naik, ya naik di masa normal kita sekitar 30,1. Di masa pandemi tahun 2020 itu melesat jadi 39, yaitu dalam 1 tahun hampir 9% naiknya. Tapi kemudian di tahun 2021 naik sedikit, artinya tumbuh tapi melambat. Kenapa melambat? Ya tadi peran dari pendapatan lebih optimal, bisa juga kerjasama dengan BI, yang satu juga bisa memanfaatkan SAL. Kombinasi itulah yang bisa membuat pertumbuhan hutang kita melambat. Ini artinya pengendalian hutang menjadi lebih baik. Walaupun masih ada risiko, makanya nanti akan bagaimana strategi mengendalikan risiko berikutnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran kondisi fiskal kita. Kalau kita lihat diri kita memang seolah-olah menakutkan. Oh, utang biasanya defisitnya cuma di bawah 3%, kok sekarang jadi di atas 3%. Hutang kita biasanya sekitar 30, kok sudah tembus 40 kan gitu. Itu memang menakutkan. Tapi kalau kita lihat perbandingan dengan berbagai negara, gitu kan, Bapak Ibu sekalian, itu di depan itu kita itu termasuk kalau kita indekskan, kita sudah pertumbuhan PDB realnya itu sudah kembali ke normal. Kita sudah 101,6%, artinya sudah kembali normal. Normalnya 100. Nah ini ada beberapa negara yang sudah balik ke pre-pandemi ya. Pre-pandemi itu salah satunya itu Brasil, Rusia, Indonesia, kemudian Vietnam dan China. Ini sudah. Nah, kita sudah dalam posisi seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat defisit dan hutangnya, kita itu termasuk relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Jadi kita itu bahasanya itu memanfaatkan sumbernya itu lebih efisien untuk mendorong produktivitas. Karena dengan defisit yang 6 dan utang yang 40% tadi, mampu mengembalikan pertumbuhan real PDB kita ke posisi normal. Dibandingkan beberapa negara yang defisitnya besar tapi belum mampu mengembalikan PDB dalam posisi pre-pandemi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akan saya tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian bagaimana untuk melihat mendiagnostik ya posisi fiskal kita di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat ini indikator likuiditas. Jadi kalau kita lihat memang realnya kita liquid. Liquidnya berapa? Likuiditasnya. Buktinya kita silva kok 84,9 kan itu. Artinya kita punya uang, punya liquid untuk menopang kebutuhan kita di tahun 2021. Kemudian kita lihat arus falasnya yang sebelah kanan.
kita juga liquid kok, gitu kan. Cuma kalau dilihat yang paling kiri, yang current budget balance-nya kita tuh negatif loh, negatifnya 300 triliun, 360. Artinya sebetulnya realnya kita memang likuiditasnya dijaga, tapi sebetulnya fundamental kita ada masalah ini. Ini yang namanya current budget balance itu artinya pendapatan yang sifatnya rutin dikurangi belanja rutin. Ya gitu. Artinya kalau itu negatif, artinya kita tidak punya likuiditas sebetulnya. Tapi kok liquid, kenapa? Ya karena kita ditutup dari narik utang yang lebih besar gitu kan gitu. Itu. Jadi ini masih ada PR. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita liquid, tapi liquidnya itu masih ada PR karena secara fundamental kita masih ada masalah. Artinya harus ada strategi nih, optimalisasi pendapatan atau mengefisienkan belanja yang sifatnya operasional. Kalau kita ingin current budget balance kita positif, gitu. Itu poin pertama. Jadi masih ada, kita memang membaik, oke, tapi ada PR yang tetap harus kita improve biar kita benar-benar likuiditas secara real maupun likuiditas secara fundamental. Lanjut. Yang kedua adalah indikator vulnerabilitas. Artinya lihat kerentanan fiskal kita seperti apa. Kalau kita lihat, memang Bapak Ibu sekalian, debt service ratio itu kita memang lebih rendah ya dibandingkan 2020. Tapi kita kalau dibandingkan kondisi normal masih lebih tinggi gitu. Nah, interest ratio juga gitu. Interest ratio lebih tinggi, lebih rendah dari tahun 2020. Debt to income juga lebih rendah. Bagus itu sebenarnya. Idealnya fundamentalnya itu turun. Ini turun, tapi sebenarnya belum kembali ke normal. Artinya harus ada upaya untuk normalisasi. Jadi gitu ya. Turunnya itu kita syukuri, tapi kita tidak hanya berhenti bersyukur itu, tapi kita harus ada improve bagaimana untuk mengembalikan normal. Karena kalau ini naik dan ini masih tinggi, maka akan berdampak pada kemampuan kita untuk membayar kewajiban, baik bunga, pokok maupun hutang. Ini yang disebut vulnerabilitas fiskal harus dijaga. Atau orang kadang-kadang debt affordability. Jadi kemampuan kita untuk membayar hutang itu masih dalam posisi batas toleransi atau tidak. Itu. Artinya kalau naik ada risiko, kalau turun berkurang, tapi harus diturunin lagi biar kita punya kemampuan untuk membayar biaya hutang menjadi lebih baik. Lanjut. Yang ketiga adalah indikator sustainabilitas. Nah, ini kalau kita lihat, memang secara umum, tadi ya, Bapak Ibu sekalian, ini belum disesuaikan ya. Nah, ini GDP itu sebetulnya ini, kalau yang terakhir itu 40,07, ini yang 41,03 ini waktu itu PDB-nya belum rilis PDB dari BPS. Sekarang, dengan PDB sekarang itu jadinya 40,07 ini debt ratio-nya. Kemudian keseimbangan primer masih negatif, artinya ada PR. Memang negatifnya lebih sedikit, tapi harus terus didorong kan gitu. Kemudian debt dynamic Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya di tahun 2020 itu kurang bagus karena debt dynamic ini sebetulnya kita membandingkan antara suku bunga real dengan PDB real. Harusnya suku bunga real itu lebih rendah dari PDB realnya. Itulah produktivitasnya lebih tinggi daripada risikonya. Di tahun 2020 ketika kita kontraksi ya, sementara suku bunganya positif, maka hasilnya positif. Nah, positifnya debt dynamic ini kurang bagus kinerjanya. Artinya ini suku bunga real lebih tinggi dari PDB realnya. Nah, di tahun 2021 alhamdulillah sudah negatif. Negatif itu artinya PDB realnya sudah lebih tinggi daripada suku bunga realnya. Ini menggambarkan bahwa debt dynamic-nya itu sustainable, tapi memang belum sepenuhnya kuat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran bagaimana kita lihat berbagai indikator, 9 indikator untuk melihat bahwa kondisi kinerja makrofiskal itu seperti apa. Overall intinya kita trennya membaik, tapi fundamentalnya masih terus didorong. Nah, untuk mendorong agar fundamental itu bisa keluar dari zona yang vulnerable tadi, solusinya nanti akan kita tawarkan tetap yaitu konsolidasi dan reform secara bersamaan. Yuk, lanjut. Nah, ini hanya summary
ya Bapak Ibu sekalian, likuiditasnya tersedia, tapi dalam jangka menengah masih berpotensi terganggu. Makanya solusinya harus ada optimalisasi pendapatan atau efisiensi belanja, atau dua-duanya caranya itu. Kemudian yang vulnerabilitas itu juga meningkat, harus ada mitigasi. Solusinya relatif sama, yaitu optimalisasi pendapatan atau pengendalian hutang. Itu solusinya. Kemudian yang ketiga, masalah keberlanjutan fiskal. Kita memang secara fundamental masih ada masalah di sisi primary balance dan debt ratio yang masih trennya naik, maka solusinya harus ada konsolidasi dan reformasi fiskal yang komprehensif ya. Tapi itu harus efektif. Yuk lanjut. Mohon maaf Pak Wahyu, Ya. mungkin 4 menit lagi Pak Wahyu. Oke. Waktu kita terbatas. Baik, Siap. terima kasih. Ya, ini tinggal 4 slide lagi. 1 menit, Mas Teguh. Yuk lanjut. Nah, bagaimana sekarang strateginya agar fiskal kita ke depan tetap sehat, tetap sustain, tidak hanya jangka pendek tapi menengah dan panjang. Makanya kita harus tahu nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat posisi fiskal di masa pandemi harus lihat secara berimbang. Memang risikonya naik, tapi harus kita lihat juga bahwa kita punya probabilitas yang lebih baik. Kita bisa menahan perburukan semakin dalam. Bahkan di tahun 2021 kita sudah rebound, di Q4 kemarin kita all years-nya mencapai 3,7%. Artinya kita sudah kembali ke zona positif. Tapi kewaspadaan harus tetap dijaga karena tadi extraordinary policy juga meningkatkan risiko. Strateginya apa? 2, konsolidasi fiskal dan reform. Konsolidasi hanya untuk mitigasi risiko, tapi untuk membuat fiskal kita sehat harus reform. Reformnya apa? Ya pendapatan, terutama undang-undang HPP itu untuk optimalisasi pendapatan, belanjanya harus spending better. Kita ingin menerapkan zero-based budgeting. Kemudian kita harus memanfaatkan juga peran swasta BUMN melalui innovative financing, manajemen cash juga lebih baik, dan inovasi pengelolaan aset. Inilah reform yang kita kombinasi dengan konsolidasi. Mudah-mudahan ini bisa membuat fiskal kita risikonya terkendali, tapi juga sustainable dan menyehatkan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi ke depan. Lanjut. Nah, ini hanya gambaran saja Bapak Ibu sekalian yang memperkuat kenapa kita butuh konsolidasi fiskal. Jadi konsolidasi fiskal itu harus dilihat dari 3 perspektif, makroekonomi, makrofiskal, dan perspektif kredibilitas. Artinya kita tahu bahwa risiko global saat ini likuiditasnya semakin ketat. Artinya kalau kita di saat tahun 2023 nanti kita defisitnya dilebar, kita akan berhadapan pada pembiayaan yang cost of-nya mahal. Itu harus dimitigasi. Kemudian kalau di saat perekonomian belum sepenuhnya pulih, kemudian kita menerbitkan bom yang terlalu besar, itu akan terjadi crowding out dan itu bisa membuat cost of fund untuk investasi termasuk peran swasta itu menjadi kurang optimal ya. Kemudian dari sisi makro fiskal sudah tahu tadi bahwa perlu mengendalikan debt ratio, interest ratio, debt service ratio harus dikendalikan. Artinya kita harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga kerentanan dalam batas toleransi. Pelebaran defisit tanpa diimbangi kualitas belanja itu juga akan bermasalah. Jadi kita harus efisienkan dulu baru memperlebar defisitnya itu. Jadi jangan sampai kita memperlebar defisit tapi belanjanya tidak dikontrol dengan baik, justru menimbulkan risikonya lebih tinggi daripada produktivitasnya. Dan yang kita nikmati kalau kita menambah hutang tanpa diikuti dengan belanja yang berkualitas, akan ada tambahan beban, yaitu menyempitnya ruang fiskal kita. Ada tambahan beban bunga, ada tambahan beban pokoknya. Itu yang kita mitigasi. Dari sisi kredibilitas, kita Undang-Undang Nomor 2 itu mengamanatkan bahwa kita kembali ke 3% tahun 2023. Kalau kita tidak kembali, artinya kita kredibilitasnya juga akan dipertanyakan. Lanjut. Lanjut aja nih, mungkin ini hanya pengalaman di beberapa negara yang bisa menjadi referensi kita kenapa kita perlu konsolidasi. Yuk lanjut. Nah, ini reform-reform yang akan kita lakukan untuk mengkomplitkan Jadi konsolidasi harus dilengkapi dengan reform. Karena inilah yang akan membuat fiskal kita benar-benar sehat dan sustainable. Dari sisi pendapatan, penguatan kualitas belanja, spending better, dan inovasi pembiayaan. Nah, ini yang pajak itu
dengan diimplementasikan Undang-Undang HPP, harapannya pajak menjadi lebih sehat, tapi juga kompetitif. Kemudian yang zero-based budgeting itu untuk penguatan spending pattern, itu kita mendorong benar-benar zero-based budgeting itu diterapkan dengan konsisten ya. Ada efisiensi belanja, kemudian fokus untuk hanya yang prioritas, berorientasi pada hasil. Jadi result based ya. Jadi ada quality control terhadap hasil dan memperkuat daya tahan. Jadi kita akan menerapkan automatic stabilizer. Kita tahu bahwa kondisi belum sepenuhnya kuat, maka kita harus punya risiko yang terkendali. Nah, kombinasi konsolidasi dan reform itulah yang diharapkan kita bisa membuat fiskal kita sehat. Fiskalnya sehat, stimulusnya kuat, kesejahteraan meningkat. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara kami ingin satu pantun untuk Stan. Jalan-jalan beli ketan ditambah dengan gulai. Bapak Ibu dari Stan memang oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, penjelasan yang sangat komprehensif, detail, tetapi dengan cara sederhana sehingga kami semuanya bisa menerimanya dengan baik. Nah, dari penjelasan dari Pak Wahyu tadi, kita memperoleh beberapa informasi dan pengetahuan. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu. Pertama, kita diberikan informasi terkait dengan landasan, strategi, indikator, kebijakan fiskal pemerintah dengan ultimate goal untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian yang kedua, kita juga diberikan informasi tentang kebijakan fiskal dan capaian fiskal di era pandemi ini, bahwa di tahun 2020 kita ada berbagai kebijakan di luar kebiasaan, extraordinary, kemudian di tahun berikutnya ada pemulihan ekonomi, dan tahun 2023 ada konsolidasi fiskal, dan di tahun 2021 kemarin ekonomi sudah pulih gitu ya, dengan beberapa indikator seperti pendapatan negara realisasinya lebih dari 100%, belanja dan untuk mendorong perekonomian termasuk realisasi PEN juga terserap dengan baik. Kemudian tadi juga diinformasikan bahwa defisit juga turun, dan dari sisi real kemiskinan juga dari double digit menjadi single digit. Kemudian untuk indeks PDB real bahkan sudah melewati atau mencapai capaian kita di tahun 2019. Dan untuk ukuran kebijakan fiskal, kesehatan fiskal tadi juga disampaikan bahwa dari sisi likuiditas, dari sisi kerentanan fiskal, dan juga dari sisi keberlanjutan fiskal lebih terjaga. Jadi akhir sesi tadi Pak Wahyu juga menyampaikan bahwa strategi fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah bisa kita rangkum ada dua, ada konsolidasi fiskal dan ada reformasi fiskal. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu. Sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin sebelum saya membuka sesi dari Bapak dan Ibu, ada pertanyaan di chat dari Pak Heru. Tadi ini sebelum kita membahas terkait dengan keberlanjutan fiskal, tadi Pak Wahyu sempat di awal menyampaikan bahwa di teori kebijakan publik, kalau bisa dijalankan oleh swasta, dijalankan oleh swasta, kecuali tidak bisa dijalankan, mungkin ada kegagalan pasar dan sebagainya, pemerintah bisa hadir. Nah, ini kalau ada fenomena seperti ini, Pak Wahyu, kalau PTS di PTN-kan, gitu ya, apakah itu masuk dalam mempublikkan sesuatu yang sebenarnya bisa dijalankan dengan baik oleh private? Silakan Pak Wahyu. Ya, baik, prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ekonomi paling efisien itu kalau mekanisme pasar jalan. Ya kita uji aja. Memang tidak bisa kita generalkan bahwa mem-PTN-kan PTS itu sebuah konsep yang mempublikasi sektor privat, enggak juga seperti itu. Tinggal kita lihat apa policy-nya, tujuannya apa. Misalnya di daerah tertentu karena dia masih butuh layanan publik yang lebih baik, tidak ada pesaingnya, bisa saja PTS itu dipublikkan, di PTN-kan. Karena itu apa? Itu menggambarkan bahwa mungkin di daerah tertentu itu mekanisme pasar nggak jalan. Jadi intervensi fiskal itu kan sebetulnya ditujukan kalau tidak ada mekanisme pasar nggak jalan atau kegagalan pasar. Kita akan mencari makro equilibrium, jadi titik keseimbangan di mana, kan gitu. Jadi memungkinkan sepanjang itu tidak di daerah, misalnya di situ sebetulnya PTS-nya banyak, kemudian PTN-nya juga banyak, kemudian ada satu yang tiba-tiba kok itu artinya memang itu ada ketidakselarasan tadi. Jadi prinsip dasar
kebijakan fiskal proporsional. Kalau mekanisme pasar bisa jalan, ya harusnya private yang didorong. Tapi kalau itu nggak jalan karena kita punya misi tertentu, jadi kalau prinsipnya kan pemerintah itu tidak hanya berpikir tentang profit ya, tapi paling tidak kan 3P ya. Kalau profit, people, dan planet katanya gitu kan gitu. Jadi harus ada misi sosialnya. Jadi kalau menurut kami, Bapak Ibu sekalian, di daerah-daerah tertentu kita lihat di sana perlu intervensi fiskal apa enggak. Kalau memang di sana itu misalnya masyarakatnya sudah mampu semua, bisa PTS bisa mengakses PTS tadi dengan affordable, ya sebetulnya nggak perlu di PTNK. Tapi kalau masyarakatnya di situ akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tadi masih bermasalah, bisa saja diintervensi yang PTS itu menjadi PTN, tapi dengan satu tujuan tadi, aksesnya menjadi lebih baik, kualitasnya juga tetap dijaga. Jadi kombinasi antara quality dan affordability-nya bisa dijaga. Kira-kira itu, menurut saya begitu. Jadi tergantung. Memang kadang-kadang tidak bisa dilihat karakter-karakternya ya. Misalnya ya, contoh nih, jalan tol itu harusnya barang privat, kan gitu. Itu sebetulnya nggak cocok diintervensi dari pemerintah. Tapi kenapa kok jalan tol itu sekarang banyak yang diintervensi pemerintah? Karena mungkin misalnya jalan tol di Papua, jalan tol Papua itu kalau ditawarkan ke market nggak ada yang mau, makanya harus diintervensi. Mati itu barang privat bisa diintervensi sepanjang ini tadi ada kepentingan publik dan memang tidak bisa dijalankan melalui mekanisme pasar. Itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Heru ada yang perlu didalami atau sudah cukup? Iya, makasih Pak Teguh. Makasih Pak atas jawabannya Pak. Memang ini agak menarik. Kebetulan kami sedang meneliti tentang PTN Pak. Jadi ada kecenderungan memperbanyak PTN dengan mempublikkan private gitu Pak ya, termasuk di beberapa kota. Ya mungkin ini perlu pendalaman lagi Pak terkait dengan motif dari publikan private ini seperti apa. Dan juga harusnya kan kalau siklus pasarnya begitu PTNBH harusnya dia dilepas ke private, bisa nggak Pak ya kalau seperti itu? Kan harusnya kan kembali lagi ke private ya, bukan dipegang sebagai PTNBH Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Sebetulnya kan sekarang ada kecenderungan orang tuh bikin BLU, PTNBH dan sebagainya. Tapi sebetulnya sepanjang 3 hal itu terpenuhi nggak masalah. Jadi prinsip misalnya BLU, PTNBH itu kan spiritnya adalah memberikan fleksibilitas. Dengan fleksibilitas itu dia punya kemampuan untuk mendeliver layanan lebih baik. Tapi kalau sifatnya PTNBH dia harus affordable. Kalau BLU ya, kalau BLU harus affordable. Tapi kalau PTNBH itu kan arahnya ke privatisasi sebetulnya. Ya nggak apa-apa sepanjang masyarakatnya itu bisa mengakses dengan baik. Jangan sampai tadi karena kita ingin layanan lebih baik tapi jadi nggak terjangkau, itu masalah menurut saya. Jadi itu Bapak Ibu, sepanjang satu affordable, kedua layanannya lebih baik, dan yang ketiga tingkat ketergantungan dengan APBN juga mengecil dong. Karena dia sudah dikasih fleksibilitas. Kalau fleksibilitas artinya dia harus ada inovasi di sana. Itu makanya sekarang kita memang kayak penambahan BLU, kemudian PTNBH dan sebagainya nggak apa-apa sepanjang tadi paling tidak indikator-indikator 3 itu harus dijaga. Layanannya lebih baik tapi juga affordable. Yang ketiga tadi tingkat ketergantungan sama APBN-nya juga semakin mengecil. Kalau 3 hal itu terjadi, kita dorong itu. Tapi kalau 3 hal tidak terjadi, artinya itu ada yang salah. Ya sudah balik aja jadi satker gitu aja. Kan harus berbeda ini. Status satker, BLU sama PTNBH itu berbeda. Kalau PTNBH lebih maju lagi, memang dia mengarah lebih ke privat ya. Tapi kalau privat yang penting tadi layanan publiknya lebih baik dan tingkat ketergantungan sama APBN juga harus mengecil dong.
Itu. Betul. Kalau Terima kasih, dua Pak. indikator Iya, Pak. itu bisa dijaga, jalan. Kalau enggak, balik lagi jadi starter kan, daripada gitu. Kan itu sebetulnya. Betul, Sebenarnya Pak. prinsipnya itu komitmen aja. Kalau Anda misalnya mau dorong jadi ini, indikatornya ini harus terpenuhi dong. Kalau jadi ini, indikator ini terpenuhi dong. Kalau semua itu balance, jalan. Itu, Mas. Ya, makasih Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Di chat ada pertanyaan dari Pak Santori, tetapi sebelumnya Pak Ivan tadi sudah raise hand. Silakan Pak Ivan untuk diskusi dan reuni dengan Pak Wahyu. Silakan Pak Ivan. Terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Waalaikumsalam Mas Ivan. Gimana Mas? Sehat? Senang kali ini Alhamdulillah Pak. Udah 3 minggu ini kita tungguin mau ngobrol sama Pak Wahyu belum sampean ya. Akhirnya tersampean juga ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Setahu saya memang Pak Wahyu dari dulu paling concern soal kesinambungan fiskal gitu ya. Di berbagai momen Pak Wahyu selalu mengingatkan topik yang satu ini gitu. Izin bertanya aja Pak Wahyu. Kalau kita lihat data silpa kita tahun 2020 itu kan hampir 250 triliun gitu ya. Alhamdulillah tahun ini menurun jadi kurang berapa ya? 80-an ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ya 84 Pak ya. Pertanyaan saya sederhana aja Pak. Kalau kita lihat bahwa sebagian dari silpa itu kan kalau kita trace ya, sebagian sumbernya mungkin dari utang. Gitu. Tadi Pak Wahyu nyinggung soal spending better gitu. Nah ini pertanyaan saya arahnya ke sana Pak. Apakah ruang fiskal ini ada semacam ukurannya? Kapan SAL atau silpa itu dianggap malah bagus untuk melebarkan ruang fiskal atau sudah dalam kondisi bahwa kita spendingnya kurang efektif? Nah, kira-kira sejauh mana Pak pemantauan kita terhadap silpa ini? Terima kasih Pak sekali lagi. Baik, gampangnya gini Mas Ivan. Jadi silpa itu memang harus dilihat dari dua hal. Sumbernya dari mana? Kalau silpa itu terbentuk karena pendapatan yang lebih tinggi, ya itu baik-baik saja. Itu benar-benar buffer berfungsi sebagai kalau dulu istilahnya tabungan pemerintah. Itu benar-benar tabungan itu. Tapi kalau silpa itu terbentuk karena ketidakmampuan kita menyerap dan over financing, narik utangnya lebih tinggi, itulah masalah. Makanya kita lihat tuh silpa itu karena kalau terjadi over financing itu silpa kita justru membuat costly gitu. Kenapa? Karena ya remunerasi dari BI di silpa itu kan 80% dari BI rate. BI rate itu 3,7 lah. BI rate-nya misalnya 80%, ya sekitar 2,4 atau berapa aja. Kita cuma dapat bunga 24, tapi kita ngambil bond di pasar itu 6,5. Kita norok itu. Makanya itu yang disebut silpa yang costly. Makanya kita ingatkan, makanya di kebijakan kita salah satu upaya untuk meminimalisir buffer yang costly tadi adalah perbaikan manajemen cash. Jadi cash itu diselaraskan antara kita waktu menerbitkan bond, harapannya disinkronkan dengan posisi kas biar tidak jadi silpa yang costly itu. Tuh. Hitungan saya setiap 1 triliun itu berkisar sekitar 3,4 miliar. Apanya itu Pak? Bebannya, kosnya. Jadi kalau setiap 1 triliun kita silpa yang sumbernya dari utang, ya kalau kita dapat nih pegang uang tapi dari utang, itu ongkosnya setiap 1 triliun 3,4 miliar. Nah, tinggal misalnya di tahun 2020 kita kosnya berapa itu, silpanya berapa dikalikan aja. Ya. Itu. Cuma ini ada cumanya Mas. Itu kalau kita lihat angkanya ya. Tapi kita lihat juga momentumnya. Waktu itu di tahun 2020 kenapa silpa kita besar tapi karena narik utang? Karena kita dapat utangan murah. Dari mana? Dari BI, kerjasama dengan BI. Nah, itu yang untuk public good itu zero kupon. Jadi kita nol, nggak bayar apa-apa.
Untuk yang non public good tapi yang sifatnya untuk UMKM dan sebagainya itu bayarnya BI 7-day repo dikurangi 1%. Jadi kalau BI 7-day repo itu 3,74 kalau nggak salah, dikurangi 1 itu cuma bunga 2,74. Jadi kita punya uang waktu itu, ya sudahlah kita dapat utangan untuk buffer tapi murah gitu loh. Jadi memang nggak bisa dihitung secara tadi matematik gitu. Harus dipisahkan nih gitu, itu Mas. Nah, itu kenapa kita ambil karena waktu itu uncertainty-nya juga tinggi. Jadi oke lah kita pegang uang dari hutang nggak apa-apa, tapi kalau terjadi apa-apa paling tidak kita siap, lebih responsif kebijakannya. Itu kan bahaya. Kalau kondisi uncertainty kita nggak pegang uang, nanti kalau intervensinya jadi lambat. Padahal dalam kondisi uncertainty kita harus punya strategi yang kompatibel dengan suasana itu. Berarti fiscal space kita cukup gitu Pak ya? Iya, harus punya buffer yang cukup. Itu salah satunya. Jadi memang tidak bisa kita lihat bulat-bulat angkanya. Kalau memang angkanya benar-benar terjadi kondisi normal, masalah itu. Tapi kalau dalam kondisi ini, dengan berbagai catatan tadi, ya nggak apa-apa. Sepanjang nanti ke depannya harus di-manage itu. Jangan sampai terus-terusan kita silva besar dari hutang, bahaya. Tidak dipakai lagi. Itu Mas, kira-kira itu ya. Siap. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Dan ini ada tambahan juga nih dari Pak Budi Mulyani, Pak Wahyu. Karakteristiknya berbeda dengan silva di APBD yang secara umum berasal dari surplus pendapatan terhadap belanja gitu ya Pak Wahyu ya. Ya memang kalau silva di APBD itu kalau kita cermati sebetulnya itu silva yang terbentuk karena kadang-kadang munculnya karena dana bagi hasil yang dibagikan di akhir tahun. Jadi akhirnya jadi silva dia, nggak mau dapatnya pembagian dana bagi hasil di akhir tahun mau dipakai apa? Nah, jadi silva baru digunakan pada tahun berikutnya. Itu kenapa muncul silva. Jadi kadang-kadang gini ya, kalau di APBN itu kan selalu defisit ya. Tapi kalau kita lihat APBD itu sebetulnya desain awalnya defisit, tapi realnya selalu surplus APBD itu. Karena apa? Ya itu tadi salah satunya penyebabnya dana bagi hasil yang dibagi hasilkan biasanya di akhir-akhir tahun, terutama di daerah-daerah migas itu kan. Bagi hasil migas itu dibagi hasilkan di akhir-akhir. Kenapa? Ya kita lihat pendapatannya dulu gitu. Kalau pendapatan tinggi ya dibagi hasilkan. Kalau pendapatan nggak optimal, salah satunya bisa saja itu dibagi hasilkan, mungkin ditunda tahun berikutnya dan sebagainya. Itu kan sebagai cash management tadi. Jadi mengelola APBN itu tidak semata-mata mengelola angka, tapi kadang-kadang kita juga mengelola cash management. Arus kas itu biar match. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ini ada satu pertanyaan lagi di chat dari Pak Santori, ini Pak Wahyu, bahwa ada isu kebijakan, bukan isu kebijakan ya, ada isu